Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Rizka Maulida Septiana dari kelas 12 IPS 3, absen 27. Pada video kali ini, saya akan fokus untuk membahas konflik besar di dunia, yaitu krisis Rohingya. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa kalian sudah pernah dengar masalah konflik Rohingya? Ya, konflik yang menimpa kaum minoritas muslim di sana ini sudah menarik banyak perhatian dari seluruh penjuru dunia. Kaum minoritas muslim ini hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu, karena perlawanan dari umat Buddha terhadap Islam. Etnik Rohingya merupakan etnik Indo-Arya di Rakhine, Myanmar. Etnik ini merupakan pendatang di Myanmar dan diperkirakan berasal dari Bengal, India yang beragama Islam. Etnik Rohingya sempat diakui sebagai warga negara Myanmar pada tahun 1948 sampai 1962. Nah, beberapa orang dari etnik Rohingya bahkan menduduki jabatan di parlemen dan pemerintahan. Akan tetapi, kondisinya berubah ketika Jenderal Ne Win berkuasa di Myanmar dan mulai membatasi aktivitas etnik Rohingya. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang yang menghapus etnik Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah. Kebijakan ini mengakibatkan etnik Rohingya mulai kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnik Rohingya tidak murni didasari oleh sentimen agama, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Etnik Burma di Myanmar tidak ingin etnik Rohingya bersaing dengan kegiatan perekonomian di Myanmar. Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh etnik Rohingya mendorong mereka mencari perlindungan ke negara-negara sekitar seperti Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia. Selain itu, etnik Rohingya melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Pada tahun 2017, tercatat 1.000 orang dari etnik Rohingya tewas karena dibantai oleh militer Myanmar. PBB menyatakan kekerasan yang terjadi di Rakhine merupakan upaya pembersihan etnik atau genosida. Pada Agustus tahun 2018, sekitar 131 anggota parlemen dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timur Leste, mendesak Dewan Keamanan PBB mengajukan konflik di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court atau ICC terkait krisis Rohingya. Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan serius yang mendapat perhatian internasional seperti kejahatan genosida, kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meskipun Myanmar tidak menjadi bagian dari negara yang mendatangi pendirian ICC, jaksa dari ICC sudah meminta hakim agar memutuskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan terhadap kasus ini. Atau International Court of Justice memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut dengan berdasarkan kepada pasal 9 Konvensi Genosida. ICC dalam pertimbangannya juga menyimpulkan bahwa sangat rasional apabila etnis Rohingya akan menghadapi resiko serius genosida, sehingga dengan mengingat ketentuan pasal 1 Konvensi Genosida, maka negara-negara pihak yang ikut mendatangi konvensi tersebut seharusnya dapat secara tegas dan menegaskan kesediaannya untuk menganggap genosida sebagai kejahatan internasional yang seharusnya dicegah. ICC juga memerintahkan kepada Myanmar untuk memastikan militernya untuk tidak lagi melakukan tindakan genosida. Semoga putusan ICC benar-benar dapat menjadi pemutus mata rantai terjadinya genosida terhadap etnis Rohingya, sehingga kita sebagai warga negara dunia dapat sedikit bernafas lega dan berharap nantinya dalam putusan akhir ICC ada solusi konkret untuk menyelesaikan kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar ini, sehingga dari putusan tersebut bukan hanya dapat memberikan rasa keadilan untuk warga Rohingya dan masyarakat dunia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai krisis di Rohingya. Semoga konflik ini segera terselesaikan dan memberikan keputusan yang adil bagi masyarakat Rohingya. Memang benar sejarah dipenuhi dengan memori yang kelam yang bisa membangkitkan perasaan negatif, tetapi sejarah tetap merupakan hal berharga untuk tetap diingat
bijaksanalah dalam menjalannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.